Sunyamin bikin peralatan sendiri ya. Ini standarnya seperti apa ya? Terus aman nggak ya? Nah itu menarik gitu. Saya juga dari tadi mikir, kalau dibuat sendiri, padahal senam kan membutuhkan gerakan-gerakan yang berbahaya ya. Kalau bebannya tinggi gitu ya? Betul. Kalau peralatannya nggak aman gimana? Katanya sih, selain dia pasang untuk dirinya sendiri atau untuk tempat latihannya, belakangan banyak juga tempat-tempat senam atau sekolah-sekolah di daerah yang mesen Ya dari dia. Nah, untuk keamanannya dia katanya nyetel sendiri, jaga sendiri, supaya kan dia tahu nih, karena dia memang belajar khusus untuk pelatihan-pelatihan senam. Jadi dia tahu peralatan mana yang berbahaya dan tidak. Nah, katanya sih aman. Nanti Olga harus tanya itu keamanannya. Di bengkel ini, Sunyamin membuat berbagai macam alat senam yang dipakai untuk latihan. Guna mengakali mahalnya bahan untuk membuat alat-alat senam, Sunyamin juga memakai barang bekas. Meski dibuat sendiri dan bahannya sebagian dari barang bekas, Sunyamin sangat memperhatikan faktor keamanannya. Sunyamin belajar secara otodidak cara membuat alat-alat senam ini. Kuat ya mas, karena dia bebannya beban tumpu, nggak apa-apa itu. Kita berani, ya nyun sewu ke, berani jamin gitu, nggak apa-apa itu. Alat-alat senam yang dibuat Sunyamin telah diakui para pelaku senam di berbagai daerah. Sejumlah organisasi dan klub senam pernah memesan alat pada Sunyamin. Alat-alat senam yang dibuat Sunyamin lebih murah sampai 75% dibanding alat yang dijual di pasaran. Kalau kita buat sendiri sekitar ya 4 juta sudah jadi, 4 juta. Jadi biaya las, bubut, sama ngejoknya. Ini pun kita kerjakan sendiri, mungkin lebih ringan lagi, sampai 3 juta pun masih bisa. Beli sekitar 30 atau 28 sampai 30 juta ini di Jakarta. Sebelum memiliki alat dan fasilitas seperti sekarang, Sunyamin kadang mengajak anak-anak didiknya untuk berlatih di sungai. Latihan di sungai ini untuk melatih salto. Satu, dua, tingkat 2 ini saya memberanikan diri. Kami meraba-raba seandainya anak ini kita bawa ke sungai, daripada gerakannya fatal kita bawa ke sungai. Akhirnya dengan latihan di pinggir sungai, di tebing kita angkat. Nah akhirnya bisa. Pegang matras, lihat belakang, roll. Kini, Sunyamin dapat melatih anak-anak dengan fasilitas yang cukup lengkap meski tidak dapat disebut ideal. Roll. Ya, berdiri. Ya. Namun berkat ketekunan dan keuletan Sunyamin, anak didiknya dapat mengukir prestasi, baik di tingkat daerah hingga tingkat Asia. Alhamdulillah dari SD sampai sekarang banyak mengikuti perlombaan. Yang awalnya pada SD kelas 6, alhamdulillah peringkat 3. Di SMP yang prestasi yang saya kira saya bangga ikut olimpiade olahraga
tingkat SMP. Alhamdulillah mendapatkan 2 emas, 2 perak. Dan yang terakhir saat kelas 3 SMA ikut kejuaraan Pemprov di Banyumas. Alhamdulillah dapat 1 perak, 2 perunggu. Selain menambah pengalaman, anak didik Sunyamin yang mengikuti lomba dan mendapat juara merupakan jalan juga untuk mendapat beasiswa atau pekerjaan. Sejumlah anak didik Sunyamin mendapat beasiswa atau diterima menjadi pegawai negeri sipil berkat prestasi yang diperolehnya. Beasiswa ya, untuk beasiswa dari SMP, SMA, kebetulan dari SMP, dari SMA itu juga ada beasiswanya untuk tambah-tambah uang saku kita, itu kan lebih lumayan gitu. Sedangkan untuk ke universitas, kebetulan saya masuk Universitas Negeri Semarang dan di situ saya masuknya itu lebih mudah karena saya mempunyai prestasi, dari itu ada nilai plus dari universitas tersebut. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umur, Sunyamin telah menyiapkan regenerasi untuk melatih di klub Tiara. Beberapa anak didiknya telah ikut membantu Sunyamin melatih anak-anak. Di sininya udah gimana ya, udah terjun di senam seperti itu, melihat anak kayak gitu, kasihan. Terus siapa lagi yang kita kalau nggak meneruskan? Keinginan saya untuk membantu senam di sini karena kan saya juga dibesarkan dari sini, saya sampai lulus kuliah juga sedikit banyak dari senam ini, jadi saya pengen lebih mengembangkan lagi senam di Wilasari ini. Sunyamin telah pensiun sebagai guru, namun semangat mengabdi dan mendidiknya tidak pernah padam. Dukungan dari keluarga menjadi penyemangatnya untuk memberikan keceriaan pada anak-anak. Wah, kebayang ya kalau orang-orang seperti Pak Sunyamin ini terus didukung sama pemerintah, wah langsung deh tambah maju ya. Ada dukungan, tapi yang menjadi pertanyaan berapa banyak Sunyamin yang lain yang kebetulan tidak terekspos, tapi tetap melakukan kegiatan yang positif ya, yang membantu banyak orang. Seperti Kang Ade yang di Bogor gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan begitu diangkat oleh media, kemudian pemuda juga terinspirasi untuk ikut mendampingi mereka terus gitu ya. Tampaknya kita udah mulai sampai nih ya. Udah sampai? Iya. Kita angkat ya. Ya. Bismillah. Tepuk tangan.